Hari ini aku ada cerita lucu. Nah, mau denger nggak kalian? Nah, anteng duduk cantik di situ ya, jangan gerak-gerak. Kalian dengerin dulu aku cerita hari ini ya, woy. Hai mama-mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan? Udah persiapan? Enak kali kalian ya. Aku Kang Warung hari ini keceret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali, tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Ini tuh bukan cerita ngarang-ngarang, tapi terjadi real di warung aku tadi sore ya, woy. Segini banyaknya barang yang aku order kemarin ternyata sampai juga hari ini. Sebenarnya ada sih uangnya aku sisai untuk khusus bayar belanjaanku hari ini, woy, yang aku pesen lewat sales yang berkunjung ke warung aku itu kisaran 2 minggu ataupun 3 minggu sekali gitulah, pokoknya kurang paham juga aku, lu agak-agak lupa ya. Di pesanan pertama kemarin itu ya kan sempat aku order itu totalan belanjaannya itu sekitaran 300 lebih, hampir 400.000 ya kan, woy. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu barang itu tadi pun nggak masuk, woy. Udah terlanjur nunggu pala awak sampai barang yang ada stoknya di warung itu pada kosong. Alhasil ku belanjakan juga lah ke grosir ya kan, udah terlanjur. Nah 3 hari yang lewat itu salesnya tuh datang lagi untuk nawari barang yang sama ya, woy. Aku sempat nolak dengan secara halus ya kan, pala aku bilang lah kemarin itu udah order kisaran belanjaannya hampir 400.000 tapi satu pun nggak ada yang nyampe loh bang, aku bilang gitu. Itulah tadi entah siapa yang salah ya kan, entah pun kurang komunikasi antara sales dan juga orang gudangnya ya kan, nggak tahu juga awak. Jadi aku bilang aja lah pas dia datang, males lah aku order bang, buat apa order capek-capek tapi ditunggu-tunggu gak datang juga ya kan. Ya namanya juga sales, kayak mana nada bicaranya tuh agak-agak merayu biar awak ini mau order barang sama dia. Sampai-sampai dia berani bilang kalau sempet barang itu nggak masuk kak, WA aku aja kak biar nanti ku konfirmasi lagi sama orang gudang, katanya gitu. Jadi kan berhubung barang-barang yang ada sama dia itu kebetulan di warung aku itu stoknya juga udah pada kosong ya kan. Lagian pun harganya agak-agak mereng sikit ya kan, beda sama grosir. Entah merengnya ke kanan, entah merengnya ke kiri, pokoknya kayak gitulah. Walaupun di hati ini ada rasa gondok sikit, tapi ku coba juga lah order untuk kedua kalinya ya kan. Sistemnya itu sendiri, kita order hari ini, barang itu baru bisa dikirim besok ataupun lusa ya kan, woy. Singkat cerita udah selesai lah aku order ini itu kucrut ya. Nah ini kalau ada semua barangnya nanti dikirim kisaran belanjaannya itu hampir 800.000 ya kan. Oh iya bang, ku jawab ya kan. Udah mau pergi dia meyakinkan aku lagi kalau seandainya barang itu nggak masuk kak, WA aku aja ya kak, nggak usah segan-segan kak. If you moment later, keesokan harinya aku tunggu-tunggu dari pagi, siang sampai sore jam 4 sore juga nggak masuk barang itu yang aku order tadi, woy. Pala aku tadi ya kan barang-barang di warung udah pada kosong. Gak ada cerita tanpa pikir panjang, ku carilah kunci keretaku ya kan, ku gas keretaku itu, pergilah aku ke grosir untuk belanja. Sebelum pergi ke grosir udah ku catat semua barang-barang sambil ku bawa semua uang yang udah aku hitung tadi, woy. Di toples warung sendiri aku sisai itu uang receh, uang pecahan 2.000, 1.000-an, kemudian uang pecahan 5.000, 10.000, 20.000, pokoknya nggak banyak lah uang sisanya ya kan. Jadi ceritanya pas aku pergi ke grosir, datanglah sales yang nganter barang ini tadi, woy. Posisinya sendiri tuh aku nggak di rumah dan nggak bawa HP, udah gitu uangnya aku bawa semua. Jadi yang nunggu warung itu sendiri tuh mamaku ya kan, woy. Turunlah sales tadi yang nganter barang ya kan. Lihat totalan belanjaan hampir 400.000, dikarenakan yang aku order itu nggak semuanya ready, jadi yang ready aja itu sekitaran hampir 400.000. Sementara kan uang receh ataupun uang pecahan yang ada di toples itu ya nggak sampai 100.000, woy. Apa nggak nombok mamaku, woy. Sementara mamaku itu punya simpanan ataupun punya pegangan itu cuma 150.000, sisanya pening lah dia nyarinya ya kan. Walah, anak macam apa aku ini, melihat orang tuanya kebingungan, akunya malah ketawa. Dan syukurnya lagi adikku itu tinggalnya di belakang rumah mamaku, woy, jadi gampang calling-callingnya ya kan. Sambil kedanapan mamaku ngadepi sales tadi yang nganter barang, sambil pening lah dia nyari tambahannya. Udahlah ujung-ujungnya make duit adikku cepet, uang simpanan mamaku cepet limpul, sisanya ngorek-ngorek yang ada di warung, yang ada di toples, pokoknya mau itu uang receh mau itu uang kertas habis dibabat, woy. Karena ditunggu-tunggu aku tadi nih belanja nggak pulang-pulang, segen nengok salesnya nunggu ya kan. Sambil mamaku ngitungi uang, salesnya pun ikut ngitungin karena yang tersisa-sisa di warung itu ya uangnya memang tinggal uang receh-recehan, woy. Dan syukurnya semua itu bisa nutup dan uangnya tuh cukup ya, woy, walaupun uang di toples itu habis. Gujuk-gujuk ceritanya aku udah belanja dari grosir dan sampai rumah diceritai kayak gini, keke setengah mati aku, woy, kalau kalian mau tahu. Itulah tadi akibat miskom ya. Ada-ada aja cerita kita di warung ini ya kan. Dipikir-pikir ya lucu, tapi sudah terjadi ya sudahlah. Ya kalau kayak gitu sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret, picu-picu.